Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menangkap seorang wanita berjulukan Ratu. Polisi meringkus dua terduga penyalahgunaan seorang narkoba di bandar kawasan narkoba di Kota Medan. Saudara polisi menggerebek kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. 6 orang terlibat berusaha, 2 diantaranya pasangan. Dalam penangkapannya, polisi menyita di rumahnya ini polisi menemukan narkotika. Ini adalah rekaman yang diambil polisi. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Nanda Alifah sebagai konselor pada hari ini yang akan mendengar cerita Ibu, dan kemudian di sini sebelah saya ada co-konselor saya Risma Salsabila yang nantinya akan mencatat beberapa hal yang akan Ibu sampaikan. Sebelumnya kalau boleh saya tahu siapa namanya Ibu? Baik Bu, nama saya Siti. Oh iya Bu Siti, terima kasih sudah hadir kepada kami hari ini Bu Siti. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa aspek dalam konseling kita. Di sini kita mempunyai asas kerahasiaan yang nantinya seluruh informasi yang disampaikan kepada kami berdua hanya di antara kita saja, gitu Bu. Terus kemudian kita ada sesi waktu yang mana sesi waktunya tuh hanya 30 menit ke depan. Bagaimana Ibu? Apakah bisa kita mulai untuk bercerita? Ya baik Bu, saya bersedia. Terima kasih. Baik Bu Siti, sebelumnya kita akan memulai dulu. Kalau boleh saya tahu, cerita apa yang akan Ibu berikan kepada kami hari ini? Baik Bu, jadi ceritanya begini. Saya sudah 5 tahun memakai zat. Jadi sekarang saya ini ingin benar-benar berhenti dan saya ingin hidup normal lagi. Tetapi ada sedikit kendala, yaitu suami saya berubah. Dia jadi dingin sama saya, bahkan sering bilang dia ingin bercerai dari saya. Saya sangat prihatin mendengar yang Bu. Pasti Ibu merasa sangat merasa sendirian, tidak mendapat dukungan dari suami dan mungkin anak-anak juga. Anak-anak juga menjauh, mungkin mereka masih takut sama saya karena kejadian dulu. Jadi selain Ibu merasa ingin berusaha pulih, Bu Siti juga merasa hubungan Ibu dan hubungan Ibu, suami dan anak tidak baik. Benar Ibu? Iya Bu, saya merasa anak-anak dan suami tidak menyayangi saya lagi. Ketika Ibu merasa anak-anak dan suami mulai menjauh dari Ibu, biasanya apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu lakukan? Di saat itu Bu, saya merasa sedih, merasa kecewa bahwa saya ini merasa saya tidak bisa apa-apa. Kadang rasanya saya pengen nyerah aja. Gitu. Terima kasih Bu Siti sudah mau jujur kepada kami tentang perasaan yang Ibu rasakan. Saya tahu pasti hal ini tidak mudah bagi Ibu karena anak-anak dan suami juga mulai tidak percaya. Ibu ceritakan tadi, saya bisa simpulkan bahwasanya sekarang Ibu lagi merasa bersalah, rasa takut kehilangan keluarga, dan rasa Ibu merasa tidak dimaafkan oleh keluarga. Betul begitu Ibu? Iya betul. Nah, menurut Ibu Siti, dari semua perasaan yang sudah Ibu rasakan, mana yang paling mengganggu Ibu? Rasa bersalah saya Bu. Ya, rasa bersalah. Menurut Ibu, kenapa rasa bersalah itu ada? Karena saya berpikir bahwa semua yang terjadi dalam keluarga ini adalah kesalahan saya. Saya bisa memahami apa yang Bu Siti rasakan seperti ini, tapi saya juga melihat suatu hal yang baik Bu Siti. Hari ini Ibu datang kepada kami untuk berubah nantinya, semoga saja Ibu berubah nantinya. Artinya itu Ibu belum menyerah. Ibu belum menyerah untuk kesalahan yang sudah Ibu lakukan kepada anak-anak dan suami. Baik Bu Siti, dari semua cerita yang sudah Ibu ceritakan, di pertemuan ini kita akan fokus kepada 2 hal saja. Yang pertama, kita belajar supaya Ibu lebih bisa mengendalikan emosi Ibu, emosi rasa sedih Ibu, emosi rasa bersalah Ibu. Nah, yang kedua, kita akan latihan bagaimana caranya nanti Ibu menyampaikan kepada suami Ibu dengan cara yang tenang dan rasa lebih aman lagi nantinya. Iya Bu, saya setuju.
Ibu, sekarang kita akan latihan sederhana dulu ya, yaitu latihan pernapasan. Ibu Siti bisa fokus dulu, kemudian coba tarik nafas pelan-pelan dari Ibu. Tahan sebentar, lalu keluarkan pelan-pelan. Diulang lagi Ibu, kita tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan pelan-pelan. Sekarang coba Ibu bilang, saat ini saya merasa bersalah. Saat ini saya merasa bersalah. Saat ini saya sedang merasa sedih. Saat ini saya sedang merasa sedih. Saat ini saya merasa bersalah dengan apa yang terjadi di hidup saya. Saat ini saya merasa bersalah dengan apa yang terjadi dengan hidup saya. Lalu Ibu Siti ucapkan lagi, saya merasa bersalah untuk semua yang saya lakukan di masa lalu. Saya merasa bersalah untuk semua yang saya lakukan di masa lalu. Dan saya sedang berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya sedang berusaha pribadi yang lebih baik. Bagaimana Ibu Siti, apa Ibu rasakan? Saya sudah merasa sedikit lega. Alhamdulillah, dan kami berdua sangat bersyukur. Kadang saat kita bisa mengenali apa yang kita rasakan, kita lebih bisa mengontrol emosi kita sendiri dan juga kita lebih tenang. Jadi kita nggak terlalu langsung membawa emosi. Siti, bagaimana? Baik Bu Siti, sekarang kita latihan bagaimana cara Ibu menyampaikan kepada suami dengan cara yang lebih tenang. Ibu bisa bilang seperti ini, Bang, saya sadar saya banyak salah. Apa yang saya lakukan di masa lalu itu memang betul-betul salah. Saya cuma ingin menunjukkan bahwasanya saya ingin berubah, dan saya berharap pelan-pelan bisa mengembalikan kembali kepercayaannya Abang. Nah, coba Ibu Siti katakan dengan bahasa Ibu Siti sendiri. Bang, saya sadar saya banyak salah. Saya nggak minta langsung dimaafkan. Saya cuma ingin membuktikan kalau saya sedang berubah dan berharap Bang bisa kasih saya kesempatan. Nah, bagus sekali Bu Siti. Itu merupakan salah satu latihan caranya Ibu menyampaikan kepada suami Ibu dengan cara yang tidak memaksa untuk dimaafkan dan caranya menjadi lebih tenang. Kemudian kalimat itu juga terdengar sangat tulus mungkin bagi suami Ibu nantinya. Semoga Ibu bisa memperhatikannya dengan baik seperti yang diperhatikan ke saya tadi. Oke Bu Siti, setelah kita ngobrol hari ini, dari sesi yang sudah kita lakukan tadi, apa yang Ibu dapatkan dari sesi kita ini? Saya sudah jadi lebih sadar bahwa sebelum saya berbicara dengan suami, saya harus lebih utama menanyakan perasaan saya terlebih dahulu. Alhamdulillah, baik, betul sekali Bu Siti. Itu langkah awal yang sangat bagus yang akan Ibu lakukan nantinya. Baik Bu Siti, setelah sesi ini selesai dan alhamdulillah kita sudah menemukan titik terangnya. Ibu juga ingin merasa berubah dan kami juga sebagai konselor dan co-konselor juga sudah memberikan beberapa latihan tadinya. Nah, alhamdulillah Bu Siti, sesi kita sudah selesai. Saya sebagai konselor dan co-konselor saya merasa sangat berterima kasih kepada Ibu sudah datang kepada kami dan mau berusaha ingin berubah. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin memberitahu kepada Ibu beberapa latihan lagi nantinya. Ketika Ibu di rumah merasa sedih atau merasa bersalah, Ibu bisa melakukan teknik pernapasan yang sudah kita pelajari tadi dengan cara tarik nafas, tahan sebentar, kemudian hembuskan. Ketika sudah tenang, Ibu bisa menuliskan atau Ibu bisa mengatakan kepada diri Ibu sendiri, saya merasa bersalah, saya ingin berubah, seperti sudah kita praktekkan tadi. Kemudian ketika suasana hati Ibu sudah mulai tenang, Ibu bisa berbicara kembali kepada suami Ibu dengan cara yang sudah dipraktekkan tadi juga. Nah, Bu Siti, semoga pertemuan kita hari ini memberikan hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bu Siti karena sudah mau terbuka kepada kami pada sesi hari ini. Saya senang melihat Ibu ingin berubah. Semoga sedikit demi sedikit bisa membuat keluarga Ibu kembali menjadi utuh. Terima kasih juga Bu, sekarang saya sudah lebih tenang dan sudah memiliki semangat untuk mengubah hidup saya.